Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan pada minggu kita malam ini, Minggu Misericordias Domini, dengan tema minggu kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soralah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersama Dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami agar kami melaksanakan kehendak-Mu, dan kami senantiasa dalam iman yang teguh, mengharap akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau akan berikan kepada yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra
semanusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi yang penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita malam ini diambil dari kitab Mazmur pasal 116, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Marilah kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-19 atau ayat yang terakhir, kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita sama-sama membacanya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan ayat 3. Jalan
yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa-dosa pelanggaran kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati saudara-saudara kita, keluarga, terlebih dengan hati Tuhan kita. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kita. Kita bersaat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita mengikuti di dalam hati masing-masing, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Selalu dekat
damai menanti di surga bahkan. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Di pertolongan kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita malam ini, yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 2 dan ayat 4. Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan,
Tuhan kita, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ditambah dengan ayat 5. Perbuat aku kebaikan semuanya, rancangannya tegak teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat aku tak usah ragukan, jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman ibahaya, hidupku di tangannya. Yang diperbuat Allahku mengubah kepahitan, sehingga cawan duka pun mengandung kemanisan, dan akhirnya bahagia mengisi lubuk hati. Rasa pun tiada lagi. Hadir dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami tenang, pikiran kami tenteram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda-Mu pada saat ini di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada-Mu saja.
bersabdalah Engkau Tuhan atas kami, karena kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat 23. Kita membaca firman ini dengan bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian kami minta membaca ayat yang genap. Dan ayat 23 kita baca dengan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyerahkan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dengan ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kita bersama-sama. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya baca ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan di Minggu Misericordias Domini ini adalah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kelahiran kembali, berbicara tentang sebuah kebaharuan, berbicara tentang kelahiran kembali, berbicara tentang identitas baru, identitas yang sudah dibaharui hingga mendatangkan satu perubahan yang baru. Ketika jemaat yang ada di mana Petrus menuliskan suratnya, pada saat itu mereka diperhadapkan pada sebuah tekanan, mereka diperhadapkan pada sebuah penganiayaan, mereka diperhadapkan pada sebuah kesukaran kehidupan, bukan karena mereka melakukan kejahatan, bukan karena mereka melakukan dosa, tapi karena mereka mengambil komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata fakta di lapangan banyak orang-orang yang berkata bahwa dia adalah pengikut Kristus, banyak orang yang berkata bahwa dia adalah orang Kristen, namun kerap sekali identitasnya menjadi pudar oleh situasi dan kondisi yang sedang diperhadapkan atas mereka. Petrus memberikan peringatan kepada jemaat pada saat itu. Dikala engkau memanggilnya sebagai Bapa, dikala engkau tahu bahwa Dia menghakimi manusia berdasarkan perbuatannya, maka engkau harus takluk dan taat kepada Allah. Engkau harus takut kepada Tuhan, di mana hidup di dalam kesementaraan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan kelahiran kembali
persoalannya adalah identitas yang sudah dibaharui oleh Kristus. Identitas yang sudah mengalami sebuah transformasi. Identitas yang akan mempertunjukkan kemuliaan Allah. Identitas yang mempertunjukkan sebuah ketaatan yang berdampak bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Dikala banyak orang, di mana situasi, di mana kondisi, kerap sekali memberikan dampak atas identitasnya, kerap sekali mengaburkan keberadaannya, kerap sekali merubah identitas dan karakternya. Banyak orang Kristen dengan membuat alasan situasi yang membuat saya menjadi jahat, kondisi yang memaksa saya untuk melakukan ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, maka Petrus mengingatkan kita juga di zaman kita pada saat ini. Dikala kerap sekali kita mempersalahkan situasi hingga kita terjebak pada sebuah kejahatan. Dikala kita kerap sekali mempersalahkan kondisi kehidupan hingga kita melakukan berbagai-bagai dosa. Maka hari ini kita diingatkan, sebagai anak Allah, tunjukkan ketaatanmu. Sebagai anaknya Allah, tunjukkan ketakutanmu kepada Allah. Orang yang dilahirkan kembali di dalam firman Allah adalah orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Orang yang dilahirkan kembali di dalam firman adalah orang yang mampu membuat hidupnya tunduk secara totalitas kepada Allah yang menjadi sumber kekuatannya. Menahan lapar dan haus, menahan untuk tidak berbohong, itu gampang. Tetapi menahan kita untuk tidak tercemar dalam setiap situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan mewarnai kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, butuh komitmen dan butuh penyangkalan diri secara utuh bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, maka Petrus berupaya menetralisir jemaat yang kecil, jemaat yang sedang diperhadapkan pada penganiayaan, jemaat yang sedang diperhadapkan pada kesukaran kehidupan. Meskipun engkau diperhadapkan pada kesukaran, meskipun dunia berupaya untuk mematikan gerak langkah, mematikan kualitas kehidupanmu, tapi engkau harus tunduk dan taat kepada Allahmu. Karena ketundukanmu akan meninggalkan kenangan manis atas setiap orang yang ada di sekitarmu. Karena ketundukanmu kepada Allah akan membuat engkau menjadi berkat, akan membuat engkau berdampak atas orang-orang di sekitarmu. Orang bisa ambil tubuhmu, orang bisa ambil nyawamu, orang bisa hentikan pergerakanmu. Tetapi benih yang engkau tinggalkan tidak akan pernah mengalami sebuah kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kelahiran kembali bukan persoalan perubahan dari non-Kristen menjadi Kristen. Bukan hanya persoalan dulu tak beribadah berubah menjadi beribadah. Tapi persoalannya adalah kemampuan kita untuk taat, kemampuan kita untuk takluk pada setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hingga jemaat perdana tidak berontak lagi atas tekanan, atas persoalan, atas apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan mereka. Mereka belajar berdamai dan tetap membangun hidupnya di dalam cinta kasih. Yang kedua, dilahirkan kembali, kita diingatkan bahwa kita mendapatkan penebusan. Dilahirkan kembali oleh firman Allah, kita kembali diingatkan bahwa Allah berkarya untuk menebus setiap dosa kita. Allah berkarya untuk menebus setiap pemberontakan kita. Allah berkarya untuk memutuskan setiap tali maut yang sudah menjerat kita dari leluhur kita. Engkau dibenarkan bukan karena baikmu, bukan karena kebajikanmu, tapi engkau dibenarkan oleh karena pengorbanan darah Kristus yang memberikan penebusan atas hidupmu.
Orang-orang yang dilahirkan kembali menyadari betul bahwa hidupnya adalah anugerah. Orang-orang yang dilahirkan kembali sadar betul bahwa dia yang hina Tuhan ubah menjadi berharga. Orang-orang yang lahir kembali adalah orang-orang yang menyadari bahwa ada tebusan yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia, karena sifatnya tidak fana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus mencoba membandingkan bahwa bukan dengan emas, bahwa bukan dengan perak, bahwa bukan dengan barang yang panah, tetapi oleh darah anak domba yang kudus. Ada nyawa yang dikorbankan untuk membawamu pada penebusan. Ada nyawa yang harus dikorbankan untuk menuntunmu kepada sebuah perubahan yang baru. Maka engkau harus belajar meresponi setiap anugerah yang sudah diberikan kepadamu. Dengan apa? Diulang kembali ketaatanmu kepada Allah yang menjadi sumber kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dikala kita menyadari akan kebesaran anugerah di dalam hidup kita, dikala kita menyadari bahwa keselamatan kita adalah belas kasihan yang bersumber daripada Allah, maka kita akan mempertunjukkan respon yang positif, respon yang akan mempertunjukkan karya dan buah Roh Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikala jemaat itu merasa mereka kecil, dikala jemaat Kristen itu yang dikejar-kejar, yang berada pada sebuah tekanan, mereka merasa tidak berharga, seolah-olah nyawa mereka dengan nyawa binatang hampir sama, karena mereka diadu dengan binatang buas di gelanggang yang begitu besar. Tapi Petrus berkata, kamu berharga di mata Tuhan. Meskipun dunia mengolok-olokmu, meskipun dunia mencideraimu, meskipun dunia menghinamu, tetapi engkau harus tahu bahwa engkau adalah berharga. Engkau sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Dikala kita lahir kembali, maka kita merasa diri kita adalah istimewa. Orang yang insecure, merasa dirinya tidak sempurna, merasa dirinya tak sehebat orang lain, perlu dipertanyakan identitas kelahiran kembalimu. Tapi dikala engkau merasa bahwa Tuhan berkarya dalam setiap sisi-sisi kelemahanmu, dalam setiap ketidaksempurnaanmu, dalam setiap ketidaksempurnaanmu dibandingkan dengan orang lain, tapi di situ engkau bergerak untuk mempertunjukkan Allah dipermuliakan atas hidupmu, maka kelahiran kembali itu menjadi sebuah kehidupan yang nyata atas kehidupanmu. Yang ketiga, ketaatan yang membuatmu hidup di dalam cinta kasih. Petrus mengatakan, dikala engkau taat, dikala engkau sadar bahwa Tuhan tebus engkau, dikala engkau sadar bahwa engkau punya nilai yang begitu berharga di mata Tuhan, maka Tuhan gantikan nyawa untuk menebusmu. Maka engkau harus takluk, dan engkau takluk dalam setiap apapun yang Tuhan kehendaki. Dan ketaklukanmu kepada Allah menumbuhkan cinta, kasih, persaudaraan di antaramu. Orang yang taat pada Tuhan adalah orang yang menerima begitu berharganya dia dalam penebusan karya Kristus. Dikala dia merasa bahwa dia berharga di mata Tuhan, maka pada saat itu dia mampu menebarkan cinta kasih atas setiap keberadaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana persoalan tentang kelahiran kembali itu kita dapat hidupi di dalam hidup kita. Apakah hanya sekedar mengaku? Apakah hanya sekedar label Kristen? Apakah hanya sekedar mempertunjukkan melalui ibadah? Atau nyata dalam ketundukan dan ketaatan kita pada setiap warna kehidupan yang Tuhan izinkan mewarnai hidup kita? Maka kita tidak akan pernah komplain dengan apapun yang Tuhan izinkan. Dengan situasi yang diperhadapkan pada kita. Dengan ruang kerja kita. Dengan kondisi yang mewarnai kehidupan kita. Kita akan tetap berdamai dan kita memahami bahwa di semua ruang dan waktu itu Tuhan izinkan ada proses yang harus kita lakukan dan kita lewati di dalam hidup kita.
Kalau tadi sore saya khotbah, bulan November 2022, saya ketemu dan WA-an dengan seorang pemuda yang merasa dirinya malang, yang merasa dirinya tak beruntung, yang merasa dirinya kecil, yang merasa dirinya tidak ganteng, yang merasa dirinya penuh dengan kenistapaan. Padahal wajahnya manis, wajahnya ganteng. Tapi dia berkata, Pak Pendeta, aku adalah orang yang tidak beruntung. Kenapa kau katakan kau tidak beruntung, Amang? Karena aku punya sakit tiroid. Maka badanku makin mengecil. Maka aku semakin jelek. Yang kedua, apalagi kenapa kau katakan kau tidak beruntung? Aku orang yang gagal dalam percintaan. Orang yang kusayangi itu adalah orang yang pergi dan tidak menyayangi aku lagi. Apalagi Amang, aku itu adalah orang yang selalu ditekan di keluarga. Kenapa kau ditekan? Mamaku selalu tanya, kenapa kau belum menikah? Itu tetangga kita sudah ngomong anak. Lalu kau kenapa tidak? Maka saya mengalami persoalan dalam hidup saya, Pak Pendeta. Saya kerja, tapi saya hanya kerja untuk kelangsungan hidup, tidak lebih. Saya bekerja pagi dan pulang sore. Saya hanya untuk menyambung hidup, maka saya bekerja. Dia hanya melewati rutinitas kehidupannya tanpa ada makna. Dia bekerja di kantornya, dia lewati supaya dapat gaji. Tanpa ada kenangan manis yang ditinggalkan. Tanpa ada kenangan manis dalam setiap jejak yang dilewati dalam kehidupannya. Lalu dia selalu katakan, Pak Pendeta adalah orang beruntung. Hidupnya enak, punya istri, punya anak, punya penghasilan, punya keluarga yang baik, punya kehidupan yang baik, punya pekerjaan yang baik. Lalu saya katakan, adikku, tidak seperti apa yang kau lihat kehidupan semua orang. Semua orang punya ketidaksempurnaan sendiri. Rasul Paulus, orang yang pegang sakit orang itu sembuh. Orang yang pegang kerasukan, roh itu lari. Tapi ada satu sakit di dalam tubuhnya yang diibaratkan seperti duri dalam daging. Saya yakin setiap saat itu ditopang tapi tidak sembuh. Kenapa? Karena dalam kelemahannya Tuhan hendak dipermuliakan. Lalu saya katakan sama adik lajang itu, Dek, kau lihat aku sempurna, aku tidak sesempurna apa yang kau bayangkan. Sudah sejak lama mata kiriku tidak bisa melihat. Tapi aku tidak pernah menempatkan diriku sebagai orang yang tidak sempurna. Aku tidak pernah melihat itu sebagai sebuah kelemahan. Tapi aku menikmatinya sebagai sesuatu ketidaksempurnaan. Supaya Allah dipermuliakan atas hidupku. Lalu Pak Pendeta gak sempurna? Tidak. Lalu bisa dilewati? Iya. Saya berdamai. Saya tidak marah. Saya tidak komplain. Kalau aku komplain kepada Tuhan, maka yang tinggal adalah kepahitan. Kalau aku marah kepada Tuhan, yang tinggal adalah luka batin. Tapi dikala aku berdamai, dikala aku nikmati setiap ritme yang Tuhan izinkan, dikala aku belajar tunduk pada setiap ketetapan Allah, dikala aku belajar taat pada setiap apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku, aku semakin merasakan ada kekuatan yang Tuhan perlengkapi dalam hidupku untuk membuat ketidaksempurnaanku tak tampak di mata banyak orang. Ada banyak orang jatuh dan terkapar. Ada banyak orang tidak menjadi pribadi yang berkualitas hanya dengan mempersalahkan keadaan, mempersalahkan fisik, mempersalahkan situasi, hingga dia bergelimang dalam dosa, hingga dia tidak mempertunjukkan satu makna yang berdampak di dalam kehidupannya, hingga setiap ruang waktu yang dilewati hilang percuma. Kerjanya hanya mempersalahkan. Kerjanya hanya menuntut kepada Allah. Kerjanya hanya mengkomplain kepada Allah. Seolah-olah Allah itu bodoh. Seolah-olah Allah itu salah mendesain. Seolah-olah Allah salah merancang. Seolah-olah Allah itu salah di dalam merencanakan sesuatu di dalam hidupnya. Perlu kita pahami. Allah tidak pernah gagal dalam menetapkan satu kisah di dalam hidup kita. Tapi kita yang gagal dalam memaknai rencana Tuhan atas kehidupan kita.
Orang-orang yang dilahirkan di dalam firman adalah orang-orang yang begitu paham atas karya dan kebesaran Tuhan. Orang-orang yang dilahirkan kembali adalah orang-orang yang mengerti bahwa hidup ini tak seperti apa yang dia inginkan, tapi seperti apa yang dibayangkan, tapi seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan dan harus dinikmati. Banyak orang membangun ritual, banyak orang membangun doa, tapi mereka tak mampu berdamai dengan situasi di dalam hidupnya. Banyak orang membaca kebenaran firman Tuhan, tapi mereka selalu komplain dengan setiap kisah yang Tuhan torehkan di dalam hidup mereka. Persoalan tentang dilahirkan di dalam firman adalah persoalan yang membuat kita berdamai, yang membuat kita takluk dan menyatu atas kehidupan kita. Suka atau tidak suka dengan kehidupanmu, engkau rangkul dan Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kisah yang terjadi atas hidup. Untuk beribadah gampang, untuk menyangkal tidak berbohong itu gampang. Tapi untuk menyatukan hati dengan lingkungan yang tidak pas di hati, untuk menyatukan hati dengan situasi kondisi yang kerap sekali tak pas seperti apa yang dipikirkan kita, butuh energi yang bersumber daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya sampaikan pengajaran Alkitab. Persoalan kelahiran kembali bukan persoalan begono dan begitu. Tapi persoalannya adalah ada kebaharuan identitas yang membuat Allah termulia atas kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu yang hendak dituntun oleh Petrus. Supaya orang-orang yang tersakiti, supaya orang-orang yang ditindas dan dijolimi itu mampu tetap mengeluarkan kualitas hidup yang sempurna. Mampu tetap mempertunjukkan jejak yang indah. Mampu tetap mempertunjukkan kenangan yang manis bagi orang-orang yang sudah menciderai kehidupannya. Hidup mereka tidak dibatasi oleh perkara-perkara dunia. Hidup mereka tidak dibatasi oleh ketakutan-ketakutan yang mengintimidasi kehidupannya. Tapi hidup mereka selalu berpatokan pada kuasa Allah yang mampu berkarya secara luar biasa atas kehidupannya. Di minggu Misericordias Domini yang memperkatakan kita berharga di hadapan Tuhan, mari pulang. Lihat sesuatu yang indah atas kehidupanmu. Lihat sesuatu yang istimewa yang Tuhan titipkan atas dirimu. Dikala banyak orang mengintimidasimu, dikala banyak orang membuli dan mengejekmu, katakan pada dirimu, engkau hadir ke tengah dunia ini karena Tuhan punya rencana. Dengan kehadiranmu, dunia dan alam semesta terbangun sebuah keseimbangan. Maka engkau begitu berarti dan bermakna. Maka kehadiranmu diperhitungkan oleh Allah atas alam semesta ini. Maka torehkan satu kisah yang manis yang akan dikenang banyak orang. Maka torehkan satu dampak yang baik di balik setiap kecaman, di balik setiap tekanan yang akan membuat Tuhan tetap dipermuliakan atas kehidupanmu. Tunjukkan bahwa engkau berharga, tunjukkan penebusan Kristus itu nyata di dalam kehidupanmu. Tunjukkan penebusan Kristus itu menghasilkan kualitas hidup yang pantas diperhitungkan. Petrus mau katakan pada jemaat perdana, hidup orang percaya bukan diukur doa dan ritual. Tapi hidup orang percaya diukur seberapa engkau kuat menghadapi situasi yang diperhadapkan atasmu. Engkau kalah atau menang? Identitasmu berubah atau tetap? Petrus mengingatkan dikala engkau menjadi orang yang tulus, engkau menjadi orang yang taat kepada Allah tanpa ada rintangan, tanpa ada situasi yang buruk, tanpa ada kondisi yang mencekam dan membuatmu rasa takut, itu gampang dikerjakan. Tapi dalam intimidasi dan rasa takut yang diberikan dunia atasmu, dan engkau menjaga identitasmu, tetap tunduk kepada Allah. Itu artinya engkau sudah mengalami kelahiran kembali di dalam firman Allah. Maka mari pulang. Lihat dirimu istimewa. You are so beautiful. You are so handsome. Walaupun orang berkata kau jelek, lihat kau ganteng.
Tuhan katakan sungguh amat baik. Jangan persoalkan hidung pesekmu. Jangan persoalkan gigimu yang nongol ke depan. Jangan persoalkan badanmu yang membengkak. Semakin engkau persoalkan itu, semakin engkau rabun di dalam memahami Allah di dalam hidupmu. Maka dengan ketaatanmu, pengharapan dan imanmu semakin mengena kepada Allah. Dengan ketaatanmu engkau akan semakin kuat di dalam iman. Engkau akan semakin kuat dalam pengharapan. Maka kebenaran demi kebenaran pun tercermin atas kehidupan. Tapi lihat Allah yang akan berkarya atas setiap kekurangan dan ketidaksempurnaan. Saya jadi orang yang gampang senyum. Begitu mataku gelap. Karena tidak bisa kukenal orang. Maka senyum aja. Kulihat orang kalau wajahnya melihat ke aku, gak jelas wajahnya, aku tersenyum. Senyum aja. Kenapa? Dalam kelemahanku ada satu hal yang dimunculkan Tuhan di dalam hidupku. Berharga. Kalau bukan dirimu yang mengatakan kau berharga, padahal Tuhan sudah katakan itu padamu, siapa lagi? Begitu engkau merasa dirimu berharga, begitu engkau diperhadapkan pada warna kehidupan sekejam apapun, engkau yakin bahwa kau punya kemampuan untuk melewatinya. Maka engkau hadir menjadi pejuang, bukan pecundang. Engkau hadir menjadi seorang hero, bukan menjadi pengecut. Maka Petrus mensugesti jemaat itu. Engkau ditekan, engkau diintimidasi, makin merayap, makin menyebarkan kebenaran firman Allah. Nilai juang yang ditanamkan di dalam setiap kebenaran. Nilai juang yang ditanamkan untuk mempertunjukkan kualitas. Sebagai orang Kristen itu punya nilai juang. Sebagai orang Kristen itu mempertunjukkan kualitas hidup. Maka Tuhan tidak suka dengan orang Farisi yang doanya panjang-panjang, yang lewat berdoa terus menguntai hukum-hukum Taurat. Tidak dia suka. Tapi dia suka dengan sebuah kualitas hidup si Samaria yang baik hati. Begitu ada orang tertindas, begitu ada orang terluka, dengan begitu tulus dia memberikan bantuan atas orang itu. Bicara tentang kelahiran kembali, bicara tentang kualitas hidup, bicara tentang kelahiran kembali, bicara tentang nilai juang yang kita pertunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Pulanglah, tunjukkan kualitasmu sebagai pengikut Kristus. Pulanglah, berjuanglah dalam setiap warna dan situasi yang sedang Tuhan berikan kepadamu hari ini. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi, yakin dan percaya. Bersama dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan sebuah kemenangan. Pulanglah dengan sebuah ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Maka cinta kasih akan hadir dalam setiap kehidupanmu. Tuhan dipermuliakan dan engkau mendapatkan upah. Lebih dari apa yang engkau pikirkan. Lebih dari apa yang engkau bayangkan. Itu yang akan Tuhan hadiahkan atas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ampuni kami atas setiap keterbatasan kami. Hingga kami kerap sekali marah dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami kerap sekali menuntut dan menuntut segala sesuatu yang harus terjadi atas hidup kami. Hingga ada luka batin, hingga ada kepahitan yang ada di dalam diri kami. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sudah mengalami kelahiran kembali. Hingga kami tetap mampu mempertunjukkan kualitas identitas kami sebagai orang percaya. Jati diri kami sebagai pengikut Kristus. Dengan ketundukan dan ketaatan kami kepada Allah. Karena hidup di dunia adalah menumpang. Maka kami harus tetap mempertunjukkan identitas yang bersumber daripada Allah. Supaya kami dapat mengalahkan dunia. Dan kami mendapatkan kemenangan yang bersumber daripada Allah. Ampuni kami dikala kami kerap merasa bahwa kami kecil, bahwa kami hina. Engkau sudah tebus kami hingga kami menjadi yang berharga di hadapan-Mu. Maka biarlah lewat ibadah ini kami melihat diri kami menjadi pribadi yang spesial. Bukan karena kami sempurna, tapi oleh karena penebusan Kristus yang begitu sempurna atas kehidupan kami.
Ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Kita aminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 383, bait pertama dan bait yang kedua. Sungguh indah kabar-Mu, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari kau pun. Datanglah, rendahkan diri, tinggalkan dirimu. Dulu kalau ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Malayaki 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita mengumpulkan persembahan kita.
untuk bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.